Pemirsa, serangan Israel juga targetkan kendaraan yang melintas di Lebanon. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah mobil terbakar dan jadi perhatian warga yang melintas. Media setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Shouf, 2 diantaranya di jalan raya pesisir di Jieh. Sementara serangan lainnya menargetkan kendaraan di kota Saadiyat. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Setelah kesepakatan damai berakhir buntu, pemirsa, Garda Revolusi Iran menggelar latihan skala besar. Sementara Amerika menggencarkan patroli di Timur Tengah dengan bandara Ben Gurion Israel dialihkan menjadi pangkalan militer Amerika. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel? Pemirsa, Presiden Donald Trump menggelar pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Pertemuan diperkirakan akan membahas hubungan dagang kedua negara dan juga konflik Amerika dengan Iran. Tiba di Great Hall of People Beijing, Presiden Trump langsung disambut Presiden Xi Jinping. Trump dan Jinping lalu bersalaman sebelum kemudian Trump temui para pejabat Cina. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Kunjungan Trump ke Cina dilakukan saat meningkatnya konflik Amerika Serikat dengan Iran. Trump diperkirakan akan mendesak Cina untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran, salah satunya terkait program nuklir. Pemirsa, penduduk ilegal Zionis Israel memasang bendera Israel di utara Ramallah di kawasan tepi barat. Puluhan bendera Israel terpasang di sepanjang jalan di wilayah Ensinia dan Rawabi di utara Ramallah di kawasan tepi barat yang dikuasai. Pemasangan bendera Israel dilakukan menandai ulang tahun ke-78 dari Nakba atau peristiwa pengusiran massal dan pembersihan etnik lebih dari 700.000 warga Palestina dari tanah mereka. Seorang warga Palestina yang ditahan militer Israel selama 6 tahun akhirnya bebas, pemirsa, dan kembali bertemu dengan para kerabatnya.
Suasana haru mewarnai pertemuan seorang warga Palestina usai Mari dengan ibunya. Ini adalah pertama kali Mari bertemu lagi dengan ibunya setelah 6 tahun ditahan tentara Israel di Kamp Jenin. Sambil memegang dadanya yang sakit, Mari disambut para kerabatnya. Mari mengaku selama di penjara dirinya kerap mendapat kekerasan dari tentara Israel hingga membuatnya alami luka-luka. Bahkan Mari juga mengaku sempat dianiaya sebelum dibebaskan. Mari merupakan satu dari 6 tahanan Palestina yang sempat berusaha kabur dari penjara Kamp Jenin dengan menggali terowongan penjara. Pemirsa, Italia lumpuh oleh unjuk rasa pro-Palestina yang digelar di berbagai kota. Kericuan terjadi saat petugas menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Ya pemirsa, update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Aya Nufus pamit undur diri, terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bentrokan terjadi saat unjuk rasa pro-Palestina digelar di berbagai kota di Italia. Para pengunjuk rasa melempari petugas dengan batu dan bom molotov, sementara petugas keamanan membalas dengan tembakan gas air mata. Mereka turun ke jalan setelah Perdana Menteri Meloni menolak untuk mengakui negara Palestina. Para pengunjuk rasa menuntut pemerintah mengakui negara Palestina dan sanksi terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tidak hanya di Milan, unjuk rasa serupa juga terjadi di Napoli, Firenze, dan Turin. Akibat unjuk rasa ini, fasilitas umum di Italia seperti transportasi, logistik, dan pendidikan hampir lumpuh selama 24 jam. Petugas keamanan terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon untuk membubarkan massa, sementara beberapa pengunjuk rasa terluka akibat bentrokan itu.